Kisahku bersama Tante dimulai semenjak aku memberikan transferan ke rekeningnya. Lalu Tante mengajakku ke rumahnya. Aku yang masih muda membuat jiwa lelakiku bergejolak. Aku pun datang ke rumah Tante. Dan Tante menyambutku dengan senyuman manisnya. Terlihat Tante mengenakan pakaian yang menggoda. Celana ketat dan baju yang pendek. Aku pun dipersilahkan masuk. Di dalam rumah aku dipersilahkan duduk di sofa. Terlihat di depanku yang sedang duduk, pintu kamar Tante dibiarkan terbuka. Aku yang belum berpengalaman berusaha menunggu aba-aba dari Tante. Tante lalu bilang, "Kamu mau minum apa?" Aku yang gak sabar menjawab, "Gak usah Tante, repotin." Dan Tante bilang, "Kamu harus minum biar kuat bersama Tante dengan durasi yang lama." Aku tanpa sepatah kata pun mengangguk dan bilang, "Seterah Tante saja." Tante lalu pergi ke dapur. Aku benar-benar gemetar. Jiwa lelaki sudah di puncak. Aku tidak sabar. Jadi aku mulai pergi ke dapur untuk melihat Tante. Terlihat Tante berdiri sedang memegang blender. Sepertinya dia mau bikin jus. Gak masalah Tante bikin apa. Yang penting aku bisa melihat Tante. Lekuk tubuh Tante terlihat jelas olehku. Padahal Tante tahu aku sedang memperhatikannya. Tapi Tante cuma diam dan fokus ke jus yang sedang dia blender. Seakan Tante membiarkanku memandanginya dan menikmati keindahan yang kulihat. Cukup lama sampai air liurku menetes. Dan tidak sadar jika minuman jus selesai dibuat Tante. Aku pun segera dengan cepat balik kembali ke ruang tamu. Tante datang dengan senyum manisnya. Dia meletakkan jus itu di depanku. Lalu duduk di bangku di hadapanku. Aku bisa melihat jelas ke arah tubuh Tante. Kemudian Tante bertanya, "Kamu suka bagian yang mana?" Tanpa berkedip aku menjawab, "Aku suka susu." Dan Tante tersenyum, kebetulan Tante punya yang besar. Langsung aku balas, "Iya Tante, aku bisa melihatnya dan memang besar." Tante sadar aku sudah mulai tidak tahan, benar-benar pengertian dengan berucap, "Minumlah dulu jus susu toge di cangkir besar di depanmu itu. Biar kita bisa langsung mulai." Dengan cepat aku meremas dan menyedotnya dengan sekuat tenaga. Terlihat ekspresi Tante yang pasrah dan membiarkan aksi liarku. Tanpa sengaja aku membuat punya Tante tergores. Tapi Tante cuma terlihat menggigit jarinya saja. Berusaha menahan sesuatu yang dia rasakan. Agar aku tidak terganggu. Tapi itu jadi membuatku khawatir. "Tante gak apa-apa?" Dengan suara yang halus dan gemetar, Tante jawab, "Gak apa-apa. Kamu lanjutkan saja." Kemudian aku mulai melemahkan yang sedang kulakukan. Lalu Tante tanya, "Gimana rasanya?" "Enak." Bikin celanaku mulai sempit, lalu aku jawab, "Sangat enak Tante, maaf Tante agak lama. Abis punya Tante besar sih." Tante terlihat tersenyum malu, "Kalau gitu, kamu bisa lanjut bagian lainnya lagi." Aku meneguk liur, "Boleh aku pakai polpen?" Dan Tante sedikit ragu tapi tetap menjawab, "Gak apa-apa. Kamu pakai apapun, Tante gak masalah asalkan kamu puas." Sambil memegangi celanaku yang semakin sempit aku menyempatkan minta izin ke Tante sebelum mulai, "Boleh aku keluar di dalam?" Dan Tante menjawab, "Boleh, langsung saja di kamar ya." Tag, cerita selanjutnya di rumah Tante. Aku segera ke kamar kecil. Setelah selesai keluarin air kecil di dalam rumah Tante, rasanya sangat lega. Celanaku yang tadi sempit menjadi longgar kembali. Aku kembali duduk di depan Tante sambil memegang cangkir punya Tante yang besar, rasanya benar-benar enak Tante. Tapi, maaf ya Tante, aktivitas atau yang sedang kulakukan tadi lama karena untuk mengetahui rasanya secara detail. Aku harus menyedot minuman jus susu togenya dengan sekuat tenaga biar lebih terasa dan harus meremas cangkir punya Tante yang besar itu biar gak tumpah. Jadi bikin cangkir besar punya Tante tergores. Dan Tante terlihat kembali senyum, "Gak apa-apa. Itu cuma cangkir kesayangan Tante dari warisan suami Tante yang sudah tiada. Jadi kita bisa lanjutkan ke bagian lainnya, jelasin resep minuman itu. Biar kamu segera pergi." Aku sedikit merasa bersalah, tapi kan aku sudah bayar untuk resep itu dengan mentransfernya. Jadi aku harus dapat resepnya dan segera ku menyelesaikannya, sesuatu yang sudah ku tunggu-tunggu dan hampir tidak bisa kutahan lagi. "Iya Tante, aku ambil buku catatan dan polpenku dulu. Aku membutuhkan resep ini buat usahaku yang mau dibuka."
Tante menjawab, kamu tidak perlu tanya setiap saat. Tante gak peduli kamu pakai polpen, pensil atau bahasa isyarat buat catat. Apalagi buat keluarin bukumu sendiri, gak perlu minta izin ke tante segala. Sambil mencatat resep aku mengerutu dalam hati, kok tante marah-marah sih? Seharusnya terima kasih dong, dah aku bantu kasih pemasukan setelah dengar cerita tante yang cuma hidup sendiri.